Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 272 dengan judul Kersanipun Poro Hapsoro Hapsari. Kita masih menunggu Mas Agung untuk bergabung. Halo Mbak, lihat aku nggak? Masuk Aduh, lihat terus tiap iya lu. minggu. Aduh, Nggak lihat Mbak? gimana ini? Nggak bisa lihat omengnya, Mas. Waduh, ini Mbak Hmm. Vicky sedang perjalanan Mbak. Oh, Sedang enggak. perjalanan pulang tadi, soalnya ada ini disuruh jaga stand mendadak gitu loh, jadi dia nggak bisa menghindar. Enggak, Mas. Jadi nanti akan ngabarin Mbak Omeng atau Mbak Jo Enggak, pada saat ini sudah sampai rumah. enggak, Mas. Ya, gimana ini? Kayaknya aksesnya di sini memang gangguannya parah sih, Mas. Hari ini apalagi hujan terus. Oh, Hmm. di sini enggak sih. Di tempatku, kok enggak? Tadi gerimis, ding. Gerimis pas ini, apa namanya? Aku ke belakang barusan ini tadi gerimis di sini. Tapi siang apa pagi, siang, sore tadi panas pol. Panas pol. Di sini kebalikannya, Mas. Kebalikannya Iya, di pol. dingin pol. Aku tahu di situ. Aku pernah di situ juga kan, di daerah Bali. Waduh, gila kalau udah segini. Aduh, oke, Mas. Kalau Kenten kita langsung aja mulai nggak, Mas, nggih? Nanti sambil Oke, nunggu Mbak Vicky, kita langsung aja ke slide nggih, Mas. oke. Sebentar, setting dulu. Sebenarnya Oming terganggu loh, nggak bisa lihat Mas, jadi ada delay jadinya Mas kalau ngobrol itu Mas. Iya. Hmm. Gimana? Aku juga nggak ngerti kenapa begini, Mbak. Oke Mas. Oke, ampun cukup gambarnya. Kita mulai Atlantis Series episode 272, Kersanipun Poro Hapsoro Hapsari. Slide pertama. Setelah Sang Hyang Wingking menciptakan telur dan bagian putih disabda menjadi Sang Hyang Betara Ismoyo, maka sejak saat itu Sang Hyang Bathari Kanastren punya pasangan. Ini ada dalam cerita Jagat Gumelar ya, tapi sayangnya beberapa cerita di Jagat Gumelar ini dikurangi di zaman Amangkurat Admiral. Jadi dalam urutan Jagat Gumelar itu tidak lengkap. Jadi untuk yang Toto Winansinya tidak lengkap, ditambah dengan pas kejadian di masa Pamalayu ketika ada gunung dipindahkan itu dianggap di zaman itu, padahal enggak. Ini berdasarkan dongeng. Lanjut, Mbak. Oke. Slide kedua, putra-putri Sang Hyang Betara Ismoyo dan Sang Hyang Bathari Kanastren adalah Poro Batoro Batari. Iya. Karena urutannya kan setelah itu Bathara Badari, terus baru mereka punya putra-putri itu Dewa Dewi dan seterusnya ke bawah sudah pernah diurut. Lanjut, Mbak. Slide ketiga, sedangkan putra-putri dari Poro Betoro Betari adalah Dewa Dewi. Itu juga nggak perlu dibahas. Dilanjut aja, Mbak. Slide keempat, demikian pula putra-putri dari Poro Dewa Dewi adalah para Widodoro Widodari. Itu juga udah. Dilanjut aja, Mbak. Slide kelima, dan putra-putri para Widodoro Widodari adalah Dorandoro Dorandari. Itu juga udah. Dilanjut aja, Mbak. Slide ke-6, dan putra-putri para Dorandoro Dorandari adalah Poro Hapsoro Hapsari. Itu masih jelas. Dilanjut aja, Mbak. Slide ke-7, dan putra-putri Poro Hapsoro Hapsari adalah Terah Jayeng Katon yang dibawa Poro Hapsoro Hapsari turun ke Arcopodo.
Nah, di sini kadang-kadang dari mulai Widodoro Widodari sampai Hapsara Hapsari ini kadang-kadang yang perempuannya cuma dianggap bidadari gitu loh Mbak. Karena memang ya orang sengelak gitu aja. Lanjut Mbak. Tujuan para Hapsara Hapsari membawa anak cucu ke Arcopodo adalah agar jangan melakukan kesalahan di jagat langgeng. Jadi jagat gede, terutama Arcopodo yang berada di jalan jagat gede itu untuk melatih Memayu dulu. Jadi sebelum diizinkan ke Kayangan harus di sini dulu supaya kalau ada kesalahannya tidak abadi gitu. Tujuan diadakan jagat gede itu dan tujuan diadanya Arcopodo seperti itu. Lanjut Mbak. Slide 9, mengingat saat itu ada beberapa dewa-dewi yang terkena hukuman dari Sang Hyang Wening. Karena mereka melakukan kesalahannya tuh waktu itu masih di jagat langgeng, tapi paling tidak dengan diadanya jagat gede mereka bisa menyingkir dulu ke jagat gede pada saat terkena marah dari Sang Hyang Wening. Lanjut Mbak. Selain itu, di jagat langgeng wujud saat kena kutukan dari Sang Hyang Wening akan abadi seperti itu. Dan abadi jadi tidak akan pernah bisa berubah lagi. Ya, lanjut Mbak. Maka sejak itu jagat gede digelar. Jadi tujuannya jagat gede digelar itu bukan karena Bathara Bathari itu nggak mau dekat sama manusia tuh enggak, tapi karena supaya jangan ada yang berbuat salah di jagat langgeng. Lanjut Mbak. Slide 12, dan Arcopodo ada dalam bagian dari jagat gede. Sudah jelas Mbak, ya, lanjut aja Mbak. Maka tanggung jawab akan Cokro Manggilingan mulai saat itu diserahkan kepada Trahjayang Katon. Karena yang merupakan langsung anak turun dari Hapsara Hapsari. Lanjut Mbak. Jayang Katon berasal dari Joyo ing Katon, yang artinya yang terhebat dari segala yang terlihat. Dan di sini karena Sang Yang Bathara Ismaya dan Sang Yang Bathari Kanestren itu adalah orang tua orang tuanya yang ya dapat dikatakan mereka yang memiliki karena ini anak cucu, maka beliau lah yang menjaga gitu. Maka kalau kemudian beliau turun sebagai sang bisa jadi Kilurah Semar yang berganti-ganti nama dan berganti-ganti wujud per zaman itu karena memang yang ada di Arcopodo itu anak putune. Lanjut Mbak. Slide 15, sehingga agar Trahjayang Katon bisa melakukan Hamemayu supaya Cokro Manggilingan berjalan baik, Sang Hyang Wening menyerahkan aturan waktu di Arcopodo kepada Sang Hyang Bathari Maharani. Dengan tujuan supaya tidak semua orang bisa menguasai waktu gitu. Jadi hanya Sang Yang Toto Winanci aja yang berhak mengatur waktu. Karena kalau tidak nanti bisa rusak Memayu kalau misalkan ada Drubekso yang kemudian bisa memutar waktu sebelumnya. Lanjut, Mbak. Memang ada Trubikso yang bisa memutar waktu kan enggak, Mas Nip? Ya nggak ada, karena dikuasai oleh Sang Yang Maharani, Mbak, itu nggak mungkin. Iya, Mas. Slide 16, oleh karena itu, dari tataran Sang Yang Maharani ke bawah, semua berkewajiban menjaga jagat gede, terutama Trahjayang Katon. Tapi untuk yang ada di tataran Sang Yang Toto Winanci itu ada sampai Sang Yang Bathara Ismaya ya di situ. Jadi dari Sang Yang Maharani di bawahnya Sang Yang Bathari Kanestren, terus Sang Yang Bathara Antiga, Sang Yang Bathara Ismaya. Itu Mbak, yang di bawah Sang Yang, kalau di atasnya kan ada banyak. Iya. Lanjut Mbak. Berarti yang incas sudah pasti ini ketiga nih kan ya Mas ya. Iya. Slide 17, dan para Hapsara Hapsari rela turun ke Arcopodo untuk menjadi pamong terdekat dari Trahjayang Katon. Ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tua terdekat Mbak. Jadi ya namanya orang tua itu kan kalau sama anak cucu ya kalau bisa pengennya orang adoh kan Mbak. Okay. Lanjut Mbak. Slide 18, dan Sang Hyang Wening menunjuk Wahyu Cakraningrat dan Sang Hyang Dewi Maninten agar jadi wahyunya yang memegang jalannya Arcopodo. Karena harus ada yang bisa mengarahkan ini semua Mbak dalam waktu berjalannya
Cakra Manggilingan, maka harus ada yang kemudian diperintahkan langsung dari Kahyangan untuk menjalankan jangkaning Sang Hyang Tata Winanci. Lanjut, Mbak. Wahyu Cakraningrat adalah putra dari Sang Hyang Betara Wisnu yang ditugaskan Sang Hyang Wening agar yang ketempatan Wahyu Cakraningrat akan menjadi Mahaprabu. Sehingga yang ketempatan Wahyu Cakraningrat ini yang nanti akan diikuti oleh Ki Lurah Semar. Lanjut, Mbak. Slide 20, sedangkan Sang Hyang Dewi Maninten menjadi wahyu bagi perempuan yang utama yang menjadi pasangan dari yang ketempatan Wahyu Cakraningrat. Sehingga yang ini akan dijaga oleh Betari Kanastren, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 21, pada masa itu, semua berjalan sangat indah dan tidak ada sesuatu apapun yang salah. Jadi di sini juga beda ya dalam kasus cerita awal mula terbentuknya Arcopodo, karena awal mula terbentuknya Arcopodo mungkin nanti aja pas di 30. Lanjut, Mbak. Slide 22, bahkan Sang Hyang Betara Teacher dan Sang Hyang Betari Maknya juga sangat tertarik untuk menitipkan anak cucunya di Arcopodo. Mereka tuh nggak kreatif, jadi seharusnya bikin sendiri gitu kayak ya daripada nitip. Udah nitip terus nanti merasa berkuasa, repot ya. Lanjut, Mbak. Tapi kan mereka juga udah punya tempatnya sendiri kan sebenarnya, Mas. Mbak, tidak kreatif untuk mengembangkan tempat itu supaya layak ditempati anak cucunya gitu loh. Oke, enten. Iya, Mas. Slide 23. Pada dasarnya, sebenarnya Sang Hyang Betara Antigo tidak menerima permintaan itu. Karena Sang Hyang Betara Antigo tahu nanti akan seperti apa. Lanjut, Mbak. Tapi karena Sang Hyang Betara Ismoyo mengizinkan, maka akhirnya beliau memilih mengalah. Karena kasihan, Mbak, dasarnya. Jadi bukan karena kewajiban, bukan. Lanjut, Mbak. 25. Keindahan jagat royo ini membuat Sang Hyang Betara Teacher dan istrinya senang dan bersama Lembu Andini mengelilingi jagat gede. Sudah jelas, dilanjut aja, Mbak. Slide 26. Namun sayangnya ketika tepat saat mencapai Arcopodo di atas tanah Murup, Sang Hyang Betari Maknya tidak dapat menahan keinginannya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga Komo dari Betara Teacher jatuh ke Arcopodo. Jadi pada dasarnya itu eh, dulu tanah Murup tuh nggak ada. Dikatakan Murup karena memang itu diada-adakan dan eh, dengan bantuan Bathara Brahma sehingga dikatakan tanah itu tanah Murup. Jadi tanah itu tadi tidak ada. Jadi kalau di zaman itu seharusnya cuma ada satu benua saja. Lanjut, Mbak. Slide 27, dan itulah awal adanya malapetaka di Arcopodo. Jadi kan tadi setelah anak cucunya ditaruh di tanah Murup, memang mereka berdua juga ingin melihat anak cucunya kan dengan mengendai lembu adi. Tapi ya itu mereka melakukan hal yang seperti itu. Makanya sampai dengan hari ini kan mungkin orang bangga melakukan hal-hal yang ya kayak gitu itu justru orang sana atau Mbak karena ya memang kono anak putune. Lanjut, Mbak. Slide 28, saat balik ke Kahyangan, Sang Mahaprabu Watugunung sudah mengingatkan agar Mending turun ke Arcopodo sebelum terkena marah Sang Hyang Wening. Karena Sang Mahaprabu Watugunung tahu persis apa yang akan terjadi kalau misalkan mereka itu nekat berada di Jagat Langgeng. Lanjut, Mbak. Slide 29, Betara Teacher nurut dan menitipkan Jong Giri Saloko ke Sang Mahaprabu Watugunung. Maka sejak itu, beliau bergelar Sang Guru Hyang. Jadi Betara teachernya mau nurut, tapi Betari. Lanjut, Mbak. Lanjut dulu. Sedangkan Betari Maknya nggak mau turun, sehingga terkena Sabdo menjadi Betari Bibi. Sayangnya itu terkenanya di Jagat Langgeng, jadi tidak akan pernah bisa berubah lagi. Itu salah siapa ya? Salah dia sendiri, Om. Sudah dikasih tahu. Bukan nggak ada yang ngasih tahu loh ya. Nggak ada yang ngasih tahu. Tapi Ya, dia itu dengar ini ke karena kenapi, Mas. Kan Mahaprabu Watugunung kan sudah mengingatkan. Apa karena beliaunya gimana, Genten, Mas? karena merasa lebih tua atau Mbak. Jadi merasa lebih tahu. Tapi masalah di dalam kasus ini kan masalahnya beliau
jauh lebih tahu. Nggih. Soalnya itu Prabu Hmm. Gunung lebih tahu, jauh lebih tahu. Oke. Hmm. Di Iya. kasusnya kan kebalik ya, kadang-kadang yang Nggih. apa yang jauh lebih tahu tuh dianggap nggak tahu gitu kan, sedangkan yang tahu dianggap tidak tahu gitu kan, Mbak. Ini kasusnya kan begitu. Oh, nggih, Mas. Jadi memang apa namanya bukan karena karena beliau ngerasa beliaunya tuh Betari sementara mau Prabu Watugunung itu gini nggih Mas. Apa namanya masih manusia walaupun ketempatannya dari titisannya Iya, dari Toro Wisnu gitu Mas. iya. Nggih. Dia juga merasa tatarannya lebih tinggi daripada Roh Wisnu kan masalahnya. Oh, nggih Mas. Nggih. Sampun 30 Mas. Ya karena udah 30 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan pernah percaya karena ini cuma dongeng. Jadi tolong dipahami bahwa jangan percaya itu jangan dibalik. Jadi ya jangan percaya, ya jangan percaya. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Nggih. Disclaimer tambahan, ARC disclaimer tambahan sebentar Mas. Omeng lagi iniin apa namanya? Handphone satunya lagi biar bisa lihat Mas. Nggih. Nggih. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kadran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun Mas, hari ini kita ada 5 video disclaimer. Itu yang tinggian ada, Mbak, termasuk. Ya, Mas. Ada Mas. Oh iya, duluin itu, Mbak. Iya, 5 Mas. itu berarti 221 ya, Mbak? Oke. Ini acaranipun sampun gadok, kaya ini sampun kelas, jajane kan kula, katen sampun gadok sedaya, monggo. Ini semua bukan dongeng, nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya, ngeyel wae. Percaya, udah percaya, Pak. Percaya, percaya. Culik Mas. Lagi satu Mas. Hubung hari ini sudah malam, sudah jam 12, acara juga sudah puas, walaupun dirasakan, konsumsi juga sudah habis. Kita mau acara ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, biarin aja. Tapi kalau mau percaya, enak aja. Ojo percaya. Percaya aja. Ojo percaya aja. Percaya aja. Percaya aja. Ojo percaya aja. Salam. Lumayan aneh tuh, Mbak, disclaimer-nya. Tapi Dengan kreatif ya, Mbak. tapi Mas, Tapi kreatif. nggih. Nggih Mas, kreatif Mas. Untuk yang 30 niki Mas. Mas, dongeng tentang napi Mas. Hmm, mungkin sedikit cerita, nyambung cerita yang tadi ya, Mbak ya. Nggih Mas.
Karena kan jagat gumelar ini tidak di ini ya, apa namanya, ada yang diganti. Yang ganti siapa kan udah tahu ya. Pakai nama admiral gitu yang jelas. Maka urutan dari Sang Hyang Totowinasi tidak lengkap yang beredar. Ya. Dan yang kedua juga hierarki jadi tidak jelas di situ. Tapi yang jelas berikutnya ini tentang pemindahan Gunung Mandologiri itu juga itu cerita bukan di zaman itu, tapi itu cerita di zaman Pamalayu seharusnya. Dan yang dipindahkan gunung apa seharusnya tahu, karena sudah pernah diceritakan di episode yang lalu ya. Ya. Jadi dulu Sang Hyang Bathara Ismaya itu tidak memilih menjadi Raja Nengkayangan itu karena beliau memilih untuk menjaga anak cucu yang di Arcapodo gitu. Jadi beliaulah yang kemudian membuat Arcapodo. Nah, mungkin beda dengan cerita di luar sana. Di sana mungkin tabrakan inilah apa pusaran nebula kayak atau apa. Enggak seperti itu. Dan ketika Bathara Ismaya membuat Arcapodo, maka tentu hanya ada satu tempat yang paling gede ya, yaitu tanah yang kemudian dinamakan ya itu yang langsung berhubungan dengan kayangan Cokro Kembang itu, Mbak. Sehingga tidak ada cerita tanah Jawa itu mengapung-apung tuh nggak ada. Itu ya, Mbak ya, yang paling penting ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa tanah Jawa itu mengapung-apung dulunya, kemudian Gunung Semeru dan gunung-gunung yang lain itu dipakai untuk mematok, itu nggak begitu. Coba sekarang kita pakai beberapa perbandingan ya. Kalau misalkan berat tanah Jawa dibandingkan dengan berat Gunung Semeru, itu kan perbandingannya itu hampir kayak satu batu ditaruh di atas kapal induk tuh, Mbak. Iya. Nggak mungkin kejangkar kan kapalnya kalau seperti itu. Iya. Yang pertama. Atau mungkin kalau kapal induk kegedean, satu batu atau mungkin 5 batu bata deh ditaruh dalam kapal nelayan gitu aja yang kecil, kapal nelayan kecil tetap aja nggak ngaruh kan, tidak Iya. kejangkar dan tetap akan bergerak ini. Kalau misalkan kita anggap bahwa waktu itu tanah Jaya mengapung-apung di atas permukaan air ya, itu lebih aneh lagi karena massa jenis air dibandingkan dengan massa jenis tanah Jawa ini nggak seperti itu gitu. Jadi nggak lebih kecil masa tanah Jawanya, tapi mas lebih besar masa tanah Jawa ini. Seharusnya tidak mungkin ada cerita mengapung-apung itu gitu. Yang ada pasti tenggelam. Maka kemudian kalau kita bisa mencoba, misalkan waktu itu dianggap belum ada air, Mbak, dianggap masih lapis apa larut apa lapisan lava pijar gitu, di atasnya ada tanah Jawa gitu misalkan. Sekarang material yang mempunyai ketahanan suhu tertinggi itu apa? Kalau nggak salah itu titanium atau wolfram atau apa ya, saya lupa. Tapi kalau misalkan itu ditaruh di atas daerah yang menyala, itu tidak ngapung juga, Mbak. Pasti dia akan leleh juga gitu loh. Karena temperatur seperti itu sangat-sangat tinggi gitu, di atas puluhan ribu derajat gitu. Artinya kalau apalagi dalam bentuk tanah yang kandungannya ada silikanya dan sebagainya, itu pasti juga tetap akan melebur, tidak mungkin ngapung di atas itu gitu. Apalagi kalau sedang misalkan mengapung-apung di atasnya masih digaris pembeban, lebih tenggelam lagi, Mbak. Iya. Jadi ini ada hal yang aneh di mana dalam jagat gumelar kok tiba-tiba ada cerita tentang tanah Jawa mengapung-apung. Enggak begitu ya seharusnya. Iya. Karena yang seharusnya terjadi adalah tanah Jawa dan beberapa daerah di sekitarnya itu bukan daerah yang mengapung-apung. Jadi keberadaan gunung itu bukan untuk menjangkar, itu tidak. Kalau untuk menjangkar pulau-pulau, misalkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau mana-mana itu itu nggak realistis, Mbak, karena kalau diperhatikan itu untuk ukuran pulau yang lebih kecil daripada Jawa aja, seperti misalkan Pulau Bali gitu.
Itu Gunung Agung itu kalau ditimbang ukurannya, gunung-gunung yang ada di Bali, timbang ukurannya itu ya cuman seperti batu dalam rakit gitu loh Mbak. Batu bata di atas rakit, tetap nggak tenggelam. Kok tidak bisa menjangkar, itu nggak bisa gitu. Jadi seharusnya ini mulai dipertanyakan ya, apakah cerita ini berarti harusnya cerita yang mencurigakan sekali kan, bahwa ini siapa yang membelokkan cerita ini gitu loh, di zaman dulunya. Kalau zaman sekarang kan mungkin hanya membaca ya, tapi yang dulunya itu loh yang jadi perkara. Ya terus bagaimana dengan Tanah Muruk? Nah, ketika Bathara Teacher dan Betari Mae tadi itu minta meminta tempat, maka Bathara Ismaya menyediakan tempat tapi agak jauh di utara barat gitu kan, dibikinkan tempat di sana. Dan dibikinkan tempatnya itu ini ya apa namanya begitu apa dengan berbukit-bukit dan berpegunungan, seharusnya seperti itu. Makanya cerita tentang keberadaan manusia primitif kan ada di sana. Kalau di sini coba deh cari di cerita pewayangan Jawa, ada nggak sih manusia yang tinggal di gua gitu, di pewayangan Jawa, pewayangan Bali, cerita-cerita kuno gitu yang ada di negara kita itu? Nggak ada Mbak. Yang apa namanya? Kalau misalkan Pertapa itu pun tidak tinggal di gua, tempatnya juga tidak gua, itu juga ada bangunannya gitu Mbak. Dan kalau misalkan mereka tinggal di dalam gua yang ada di tanah Murub sana, karena memang orang tuanya tidak peduli, Mbak. Salahnya itu kan. Karena orang tuanya tidak peduli dan tanahnya terus bergoncang dan malah orang tuanya melakukan hal seperti itu kan, Bathara Ismaya itu kasihan. Maka kemudian beberapa Hapsara-Hapsari yang ada di wilayah Nusantara ini diminta untuk menjaga sana kan, sehingga tanah sana menjadi lebih tenang gitu dan layak untuk hidup walaupun mereka tidak diajari oleh orang tuanya. Jadi ya makanya di zaman itu mereka hanya bisa pakai pakaian dari baju hewan, kayak kulit hewan. Biasanya ada yang pakai kulit beruang gitu, kulit harimau dan sebagainya gitu kan waktu itu. Kulit macan atau kulit macan tutul gimana gitu loh. Yang kepalanya masih ada di atasnya gitu Mbak biasanya gitu. Nggih. Hmm. Ini coba lihat dalam pewayangan Jawa dan Bali lah. Aku karena Sumatera yang dan yang lain aku belum pernah lihat ya. Nggih. Termasuk di Sunda ada nggak sih cerita ini apa namanya leluhur kita itu Nggih. berpakaian hewan gitu di cerita wayang gitu. Nggih. Yang jelas pasti pakaiannya sudah cukup keren gitu loh Mbak. Nggih. Itu sebenarnya di sini problemnya ada masalah di mana untuk di Nusantara ini, Bathara Ismaya, Bathara Antigo, dan Kearifan Islam sangat peduli dengan anak turun yang ada di sini. Sementara ya Bathara Teacher dan istrinya itu tidak peduli dengan anak turunnya yang ada di sana. Bahkan waktu itu malah nyontoni sing ora bener gitu kan. Maka kan kemarahan dari Sang Hyang Wening itu banyak sekali masalahnya. Ketika ketika mempunyai keturunan, itu keturunannya ra dijagani gitu kan, Mbak. Nggih. Malah nyontoni yang ra bener. Sementara tempat aja nunut gitu kan, Mbak. Nggih. Tempat anak turunnya aja tuh nunut, istilahnya tuh bukan bikin sendiri gitu loh. Terus kemudian di zaman Prabu Erlangga itu kan karena Dewi Kili Suci itu kena penyakit kedi, kedi itu kan mandul, ketika dikatakan kedi putri atau kediri itu kan karena itu ya. Nggih. Nah di situ maka kemudian peradaban di sana mulai bisa berkembang karena Dewi Kili Suci ke sana. Dan itu memang salah satu rencana dari Mahaprabu Watugunung waktu itu supaya di sana ada perubahan wujud dari Soekarto yang ada gitu kan.
Soalnya yang jadi masalah adalah eh, keberadaan Dewi Kilisuci ini tidak pernah diceritakan secara jelas. Jadi apa namanya, ada yang berusaha menutup supaya cerita ini nggak ada gitu. Dewi Kilisuci yang sampai ke negeri sana itu. Dan bahkan ketika mau Prabu Erlangga berusaha membantu supaya anaknya mendapat tempat yang bagus di sana, itu kan beliau yang memotong banyak pegunungan di sana sehingga daerah sana menjadi datar dan kemudian dipakai untuk menutup celah yang berupa patahan dan sebagian ditaruh di tengah laut, di laut, sehingga laut utaranya jadi lebih dangkal, kelihatan kalau di itu kayak tanah timbunan yang sengaja di itu. Dan teknologi zaman sekarang belum bisa sampai ke sini karena kurang menyan, Mbak. Teknologi zaman sekarang nggak bisa, kurang menyan untuk masalah itu. Sehingga patahan di sana jadi nggak kelihatan, Mbak. Tapi gini, Mbak, kenapa kok Dewi Kilisuci ke sana, berobat ke sana? Harus diperhatikan bahwa ketika Sang Yang dari Bibik dan Bathara Wicca itu melakukan hal yang tidak senonoh di sana itu kan, kemudian itu banyak ditirukan oleh anak cucunya yang ada di sana. Sehingga mereka, ya mungkin sampai dengan hari ini bahkan film-film seperti itu dari sana banyak, gitu kan, Mbak. Tapi di sana itu menjadi kondisi di mana kedi itu hampir jadi nggak ada gitu loh, Mbak, gara-gara itu. Maka Dewi Kilisuci harus ke sana supaya kedinya hilang gitu kan, Mbak. Tapi kan pada saat beliau ke sana itu kan banyak yang ngikutin karena ya putri raja kan, jadi ya banyak yang ngikutin dan kemudian banyak membantu membikinkan pakaian, bikinkan kastil, bikinkan macam-macam itu gitu. Jadi kalau dikatakan apakah bangunan di sini mirip di sana, enggak, sana mirip sini, harusnya gitu kan. Nah, dari porsi yang lebih mini. Maka kalau ada miniatur di Sastra Wulan itu eh, sekarang dikatakan kota Wong Tua atau kota tua, ya itu bangunan dari kerajaan kita sendiri, bukan dari perang Belanda. Maka dikatakan bukan kota Belanda atau kota Batavia. Tapi ngomongin kota tua, tapi saat sebenarnya kan dari kata kota Wong Tua atau kotanya orang tua kita gitu loh, Mbak. Jadi ada beberapa patah kata yang dihilangkan dari situ gitu. Nah, hilangnya daerah yang seharusnya kelihatan jadi patahan, jadi tidak ada. Itu kan kemudian membuat seolah-olah daerah sana itu ya Mbak, terbebas dari yang namanya gempa dan sebagainya. Tapi kan mau Prabu Erlangga tidak menutup semua celah patahan itu, Mbak. Ada ada 8 patahan yang diceritakan ke saya oleh Mbak, itu ada 8. Dan salah satunya yang melewati Rorman sampai Sweetwell Volcano gitu kan. Nah ini kan apa namanya? Tapi ya bagus kalau ada desain di situ gitu. Paling tidak itu kalau misalkan saat ini apa namanya, mereka tidak mau terbuka tentang sejarah masa lalu, ya berarti mungkin Danyang yang di sana sudah saatnya diminta pulang gitu loh, Mbak. Diminta pulang, dan ketika Danyang di sana pulang, apa yang akan terjadi di garis itu gitu. Sekarang tinggal tinggal apa namanya? Kalau dikatakan ada yang ngomong Rusia gempa, bukan di Rusia ya. Kalau Rusia itu kan ya gempa ada di sebelah timur sana jauh yang mengarah Jepang gitu. Di daerah dekat Kamchatka kalau nggak salah gitu yang gempa. Tapi garis ini akan berhubungan dengan Iceland, Mbak. Cuman garis dari Iceland ini eh, dari pihak geologi itu tidak mengarah, seolah-olah tidak mengarah ke Belanda. Ini ngarah ke Belanda. Ya, jadi yang diperhatikan adalah efek dari Iceland nanti akan merembetnya sampai ke arah Sweetwell Volcano sampai ke Rorman kapan gitu ya, Mbak ya. Oke, Mas. Oke, ditunggu, Mas. Atau malah tiba-tiba lebih maju ya nggak tahu gitu. Gitu. Karena kan kalau jaraknya Iceland dengan Belanda kan kurang lebih cuma 1.200 nih, Mas. Jadi Iya. dekat. Tapi itu juga sekalian kan babat Rom sekalian kan Mbak El dari Iceland, karena Rom ngapusi Mbak, makanya negara Rom maupun Belanda itu menggunakan sistem kerajaan karena supaya janji itu tidak
tidak hilang begitu saja karena janji bukan antara negara tapi antara raja gitu kan Mbak. Oke. Hmm. Kalau kayak Kenten Mas, berarti Belanda itu juga punya perjanjian gitu sebelumnya kan Mas. Makanya Ya dia iya Mbak. punya kerajaan gitu. Iya, Hmm. iya. Bisa semaju itu juga dia. Berarti kan karena benar-benar bantuan dari leluhur kita dulu kan berarti Mas. Iya. Hmm. Nah, jadi dituntut itu tidak banyak ya. Cuman ngomong bahwa kota tua yang di Batavia itu berdasarkan data dari catatan Jan Pieter Soenkoen bukan buatan Belanda gitu loh Mbak. Itu Oke. buatan Majapahit. Yang diminta itu pengakuan itu gitu. Oke. Tapi ini kan belum ngakoni ya coba aja nanti apa yang terjadi gitu. Oke Mbak, mungkin gitu ya Mbak ya. Jadi, Mas. Kalau Kenten kita lanjut ke slide nih Mas. Uming nanyanya nanti aja. Oke. Kita sebentar Mas. Uming balik. Slide 31. Hal itu bersamaan dengan anaknya yang disebut Sang Yang Welek Tenan. Elek aja pakai pol Mbak. Lanjut Mbak. Oke. Slide 32. Maka sejak itu Betari Bibi sadar bahwa dia akan abadi sejelek itu. Ya, dia sabarnya tapi telat karena sudah terlanjur. Karena dia melakukan itu kan di Jagat Langgeng salahnya. Lanjut Mbak. Slide 33. Maka dia berusaha menciptakan baju barat dan menyerang Kayangan. Eh, ya segitu deh. Kalau dikatakan barat emang gue ini barat kan soalnya. Lanjut Mbak. Slide 34. Namun semuanya dapat dikalahkan Poro Betoro Betari dan akibatnya Poro Baju Barat justru kena sabdo dari Sang Yang Wening menjadi Poro Drubikso. Karena pada dasarnya Sang Yang Wening itu menjadikan mereka jelek. Jadi bukan menjadikan mereka bertaring tadinya. Tapi mereka datang sudah membawa taring itu masalahnya. Karena mereka ingin menjadi predator karena merasa tidak terima dengan kondisi seperti itu. Lanjut, Mbak. Oh, berarti nyerang dulu baru bertaring, sorry, nyerang dulu sudah dalam kondisi bertaring, gitu nih Mas. Iya, Mbak. Iya, Mas. Slide 35. Maka sejak itu, Sang Yang Betari Bibi menjadi wujud Drubikso karena akan berusaha menghentikan Cokro Manggilingan. Dan maka kan cerita tentang keberadaan Dracula dan sebagainya dari sana, Mbak. Nggak ada kan Dracula dari Paguyangan gitu, Mbak. Atau Dracula dari Cilengsi kan nggak ada, Mbak. Slide 36. Salah satunya adalah memutar kepercayaan agar Trah Jayengkaton meninggalkan ajaran lama dan beralih ke ajaran agar tidak bisa melawannya dan Poro Baju Barat. Jadi mereka harus merubah semua keadaan. Jadi ya tadi ya sudah dikasih tempat tapi terus malah pengen menguasai gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena itu ada istilah nih, tamu adalah raja nih Mas. Mereka menggunakan itu. Kalau aku sih pegang kalau tamu adalah raja. Mbak. Kalau ada orang yang ngomong tamu adalah raja, jawabanku ndasmu gitu. Ngikut Mas, Oming Mas. Oke Mas. 37. Selain itu juga merencanakan agar Trah Jayengkaton kehilangan ajaran moksa sehingga semua tanah Arcopodo dikuasai oleh yang sudah habis izin terbitnya. Karena sebenarnya kan itu sesuatu hal yang tidak berat, tidak sulit. Tapi karena salah di awalnya ya jadi semuanya jadi kayak terkesan kayak susah. Ya seperti misalkan orang pengen belajar fisika tapi yang dipelajari itu resep masakan, Mbak. Ora bakal iso. Karena salah salah bukunya, Mbak. Atau arep arep masak, carane masak gimana, harusnya baca resep masakan, tapi yang dibaca tuh buku untuk membangun gedung bertingkat. Ora nyambung kan, Mbak.
Oke, Mas. Jauh. Slide 38. Dan membuat sebanyak-banyaknya lonceng pacaran agar Cokro Manggilingan terhenti. Tapi mereka tuh lupa bahwa jagat Trilokobono itu gede bener gitu loh. Jadi sebanyak-banyaknya yang mereka persiapkan tetap aja masih ada tempat. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 39. Dan sejak itu, dia juga mengutuk Trah Jayengkaton agar juga bisa sejelek dirinya. Ini ya ramempan, Mbak. Masalahnya kan ada Sang Hyang Bathara Ismaya yang mendampingi Trah Jayengkaton itu gitu. Dan yang jadi masalah itu kan Arcopodo sendiri itu sangat luas dan waktu yang diberikan kepada mereka itu cuma satu zaman kalau bendu, jadi tidak lebih dari itu. Lanjut, Mbak. Berarti yang terkena kutukannya Betari Bibi yang sekarang ini, berarti yang sudah Sukerto banget ya, Mas? Nah, ya iya, yang bisa dia kutuk ya anak turunnya dewe, Mbak. Anak turunnya Bathara Ismaya ya ra iso kalah awune, Mbak. Oke, Mas. Oke, slide 40. Karena ada kutukan agar Trah Jayengkaton jadi jelek, maka Sang Hyang Bathara Ismaya dan Sang Hyang Batari Kanastren turun ke Arcopodo untuk mencegah kutukan dari Betari Bibi tersebut. Ya pasti tidak terima orang tuanya. Ya nggak seorang itu lah, Mbak. Kalau kita punya ponakan aja, ponakan kita diomelin orang lain, kita bisa nggak terima kan. Apalagi itu orang tua langsung. Lanjut, Mbak. Slide 41. Dan keduanya rela yang berwujud jelek saat di Arcopodo. Tapi anak cucunya agar jangan bisa jadi jelek. Tapi mereka dari jelek itu cuman waktu turun, berarti bukan di Jagat Langgeng, Mbak. Itu hanya untuk ngelegani si Betari Bibi kan, seolah-olah kutukannya manjur, padahal enggak. Lanjut, Mbak. Slide 42. Namun Porahap Sari jadi gelisah sekali. Ya karena bagaimanapun juga mereka lebih dekat lagi kepada anak cucunya kan, dan tidak mau anak cucunya celaka. Lanjut, Mbak. Slide 43. Karena Porahap Sari tidak mau anak cucunya jadi jelek. Ya sekarang nggak sah inilah, Mbak. Kita tuh kalau ketemu orang aja kan, kalau itu kan teman dekat aja kan, pengennya teman dekat itu juga jangan jadi jelek kan. Oke, Mas. Apalagi nggak turun. Lanjut, Mbak. Slide 44. Porahap Sari lalu naik ke kayangan diantar oleh Sang Hyang Batari Kanastren untuk menghadap Sang Hyang Wening. Beliau mengutarakan semua maksudnya supaya paling tidak itu kalau bendu itu ada batasnya, dan kalau bendu itu jangan sampai menjadi akhir dari segalanya. Lanjut, Mbak. Slide 45. Permintaan dari Porahap Sari adalah agar anak cucunya diizinkan tetap terlihat muda dan tidak jelek seumur jagat raya. Maka nanti kemudian ada tempat khusus yang disediakan. Jadi untuk Trah Jayengkaton yang benar-benar tidak terkena Soekarto, maka dia akan beda tempatnya. Dan yang campur Soekarto ya mau nggak mau melu nggone zamane Soekarto. Lanjut, Pak. Sang Hyang Wening menyetujui, paling tidak semua Kumoro akan terlihat di wujud yang muda. Minimal itu yang dilakukan Sang Hyang Wening. Lanjut, Mbak. Selain 47, dan untuk menjaga agar anak cucu Porahap Sari tetap terlihat muda, maka beliau memanggil Sang Hyang Kemale. Nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. Slide 48, dan Sang Hyang Kemale yang diminta Sang Hyang Wening untuk memberi srono kepada para Sari agar anak cucunya terlihat selalu muda. Maka Sang Hyang Kemale ini yang kalau mengenal beliau akan membuat kita tidak mengalami prematur aging. Lanjut, Mbak. Slide 49, sehingga Sang Hyang Kemale menciptakan yang dinamakan susuk. Jadi itu bukan yang bikin, bukan Mbok Dukun ya harusnya. Lanjut, Mbak. Berarti susuk yang sekarang nih ke salah kaprah, Mas. Yang di itu namanya kembalian, Mbak.
Enggak, Jadi kalau aku bayar lebih dikembaliin namanya susuk itu Mbak. enggak Mas. Kembalian. Slide 50. Dan susu itu digunakan agar menjaga wadah dari anak cucu Porohapsora Hapsari agar tidak menua. Yang jelas untuk melawan gravitasi ya. Jadi ya kalau punya itu pasti punya jida miaking juga sih Mbak. Jadi pasti bisa terbang. Lanjut Mbak. Slide 51. Karena Sang Yang Kemale juga memahami bahwa raga adalah suatu titipan yang nantinya juga harus dikembalikan, salah satunya kepada Sang Yang Kemale. Ya, karena semua itu pinjaman, jadi bukan berasal dari Arthropodo. Jadi harusnya dikembalikan, bukan dikembalikan ke Arthropodo, karena memang bukan Arthropodo yang punya. Lanjut Mbak. Slide 52. Tapi Sang Yang Kemale tidak meminta dikembalikan karena mau dia makan, tapi dikembalikan karena agar nantinya ada generasi penghuni Arthropodo yang baru, sehingga cokro manggilingan tidak putus. Jadi dikembalikan itu karena mau dipakai untuk cakra manggilingan berikutnya ya, bukan mau dipakai pesta beliau karena beliau bukan Drubekso. Lanjut Mbak. Tapi kalau yang nggak bisa ngembaliin gimana, Mas? Ya itu menjadi urusannya sang yang ini sapu jagat Mbak nantinya kan karena masalahnya kan bukan salah mereka karena ajarannya hilang. Oke, Mas. Tetap dibantu nggak oleh leluhur nggak, Mas? Yang jelas kan gimana mau bisa jika itu tadi loh Mbak. Kalau mau mau belajar masak tapi yang dipelajari cara bikin beton bangunan gitu loh. Enggak, Mas. Jadi ketiban beton nggak, Mas? Ya, yang jelas mau bikin pisang goreng tuh bukan pakai batu bata gitu loh Mbak. Tapi ada loh makanan zaman sekarang yang dinamain beton, Mas. Ya, itu nama-nama ini. Tapi kan yang jadi masalah itu tidak sesuai tempatnya itu loh. Kalau misalkan bahan bangunan mempelajari bahan bangunan untuk masak itu kan nggak ada nyambung-nyambungnya gitu Mbak. Ya, enggak, Mas. Kalau pete masih mending Mbak. Oh, itu senengannya, Mas. Enggak, Mas. Slide 53. Dan bagian itu juga untuk melatih anak turun dari Porohapsor Hapsari agar bisa menjaga jagat ciliknya selama berada di jagat gede. Jadi ya yang namanya orang tua itu kan tetap bagaimana supaya anaknya berkembang kan. Jadi ya untuk latihan sekalian gitu. Lanjut Mbak. Slide 54. Jadi, memang beliau menginginkan nantinya dikembalikan, bukan disembunyikan di bawah tanah atau dijadiin api unggun. Nggak usah di luar sana deh Mbak. Sekarang ini kalau kalau kita pinjam duit ke pinjol aja tuh harus dikembalikan loh Mbak. Bukannya bukannya HP-nya diumpetin loh Mbak. Nggak ngepek, Mas, sampai jadi umpetin. Aduh. Itu harus dikembaliin loh. Kalau pinjol tuh lebih ganas Mbak. Ini kan ini nggak ganas tapi ini ya jangan diumpetin gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 55. Dan karena memang tanah Jayeng Katon bukan berasal dari tanah, maka tidak boleh menggunakan pemberian dari Porohyang untuk menjadikan tanah sangar. Eh, tapi kalau memang ada yang begitu ya tidak apa-apa Mbak. Karena kan berarti memang mungkin dia mengaku bahwa dia berasal dari itu. Kalau kita kan enggak, gitu aja. Lanjut Mbak. Tapi memang mereka itu beneran dari situ nggak, Mas? Jadi, Ya, teori mereka begitu ya Mbak. Terus kita mengotot. Kalau sekarang gini ya Mbak, kalau ada orang ngomong bahwa aku anak turunin Munyo gitu, Mbak emang harus membuktikan dia bukan Munyo kan? Oh, ngapain Mbak? Nggak perlu toh. Yang penting kita bukan gitu aja toh. enggak, Mas. Mendukung, Mas. Kalau kayak Dia gitu. mendukung kan. Enggak. Mendukung pastinya. Slide berikutnya.
tanah sangar yang dipenuhi parkir satu jenis mobil yang tidak boleh dipakai jalan. Itu mobilnya Mbak Etika sama mobil Mas Coci Utomo itu, Mbak. Ada tambahan lagi sekarang, Mas. Mas Iya. Coci. Oke. Oke. Slide 57. Namun tentu saja hal itu tidak berlaku bagi para Sukerto. Ya karena mereka nggak tahu asalnya dari mana. Orang tuanya aja nggak perhatian kan, Mbak. Oke. Mbak. Oke. Lanjut, Mbak. Slide 58. Karena para Sukerto memang ada di bawah garis turun Betari Bibi. Dan dari BP itu tidak peduli sama anak turunnya, buktinya malah diajak nyerang kayangan yang akibatnya mengakibatkan mereka jadi wujudnya juga ikut jelek abadi. Lanjut, Mbak. Dia memang nggak peduli sama anak turunnya kayak gitu, termasuk yang anak kandung atau gimana, Mas? Umi jadi agak heran sih. Sekarang kalau dia peduli kan seharusnya tidak seperti itu, toh, Mbak. Paling tidak. Iya, Mas. Paling tidak tuh ya aja dijak nyerang kayangan gitu. Sekarang kalau misalkan kita kita kalau misalnya orang tua mau berantem sama tetangga gitu kan, kalau bisa anak kita jangan ikut-ikutan, toh, Mbak. Oke. Nah, iya. Kalau cara mikirnya Kadang kan gitu. Kalau mikirnya Soekarto ya anak-anaknya itu Mbak malahan. Didu. Diajai sekalian nih. Oke. Iya. Oke. Oke. Slide 59. Jadi para Sukerto hanya akan ditolong jika minta tolong. Ya sekarang masuk iya mau menolong sesuatu ya tidak minta tolong. Wong itu bukan terahnya sendiri kan kalau dari Bro Ismoyo, Mbak. Oke. Lanjut, Mbak. Slide 60. Tapi tentu Poro Hapsora Hapsari tidak berharap para Sukerto minta tolong. Iyalah, ngapain? Mengharapkan orang lain minta tolong tuh ngapain, Mbak? Mending rasa rasa diharapkan minta tolong, orang minta tolong ya Pak Arepmu gitu kan, Mbak. Ya, berharap nggak usah minta tolong, betul. Ya, ya. Udah ngurusin yang anak putunya aja udah pegel nih, Mas. Ngurusin anaknya orang. Mbak ini masih berapa menit kira-kira? Kira-kira sebentar, Mas. Kurang lebih lagi 7 menit. Kita lanjut apa kita lihat video disclaimer, Mas? Itu Mbak Vicky katanya mau minta masuk. Ya, Okay. tapi mungkin nanti aja ya. Nanti aja sekalian kita mungkin Dua aja. disclaimer dulu, habis itu langsung di-cut kenten, Mas. Gimana, Ya, Mas? Lalu Mas cerita yang di 60 kenten nggih? ya. Nggih, monggo Mas, disclaimer Mas. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, sangat aku harapkan. Tapi kalau mau percaya, penae kok tidak dipercaya gitu. Jadi jangan percaya, karena percaya itu rugi kalau percaya sama dongeng. Jadi ojo percaya. Lanjut, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Dan kegiatan ritualnya juga biasanya makan-makan ya Mas ya? Iya. Makan-makan. Oke, disclaimer dulu, Mbak. Oke, ini disclaimer berikutnya. Kita pengen dongeng. Ojo percaya. Yang arep percaya, yo ojo. Salam, ojo percaya. AI-nya bagus. Dari Jogja nih Mas. Nah, aku harus belajar tuh cara bikin AI kayak gitu tuh, keren. Mas udah bisa kok. Ampun dipercaya. Mangayal mawon. Salam menyan. Menyan dari Jogja.
Oke, sampun. Ini Kan berapa lagi menit, 5 Mbak? menit. Lagi 5 menit, Mas. Nggak, termepet sih. Nggih, nanggung ya, Mas? Nanggung kalau Atau dibacain 5 lagi nyampe nggak, Mbak? nyampe kayaknya, Mbak. Mas, Iya, nyampe. Nggih. bacain aja, Mbak. Mbak Vicky nanti aja sekalian nggih, Mbak. Atau gimana untuk Mbak Vicky? Nanti aja sekali. Aku Nanti udah aja ngabarin sekalian. kok. Nggih, Udah tak nggih. kabarin. Oke. Oke, slide 61. Karena daripada energi dipakai menolong Poros Sukerto, mending untuk menolong anak cucu sendiri. Ya, rugi, Mbak. Kalau nolong yang tidak ada gunanya. Lanjut, Mbak. Slide 62. Karena menolong anak orang itu tidak baik jika yang ditolong juga tidak minta tolong. Nanti malah orang tuanya marah sama kita kan. Ini undang jangan. Lanjut, Mbak. Slide 63. Apalagi orang tuanya memang tidak ingin Sukerto ditolong. Ya, lebih baik melihat saja. Lanjut, Mbak. Slide 64. Jadi, harapan terbesar Poro Hapsora Hapsari adalah menolong anak cucunya. Nanti anak cucunya loh ya, bukan anak cucu orang lain. Lanjut, Mbak. Slide 65. Tapi, Poro Hapsora Hapsari tidak mengharapkan Poro Sukerto juga minta tolong. Semoga mereka kuat lahir batin gitu kan. Jadi tidak berisi tolong. Oke, Mbak, ini masih berapa menit? 3 menit, Mas. Oh, 3 lanjut menit. dulu deh. Masih bisa nih kayaknya. Cuma 70, Mbak. Oke, slide 66. Tapi kalau ada Sukerto minta tolong karena beliau harus Hamemayu, maka ya terpaksa menolong. Tapi kalau minta tolong dengan bahasa yang tepat ya. Lanjut, Mbak. Slide 67. Tapi sebenarnya tidak rela dalam menolong karena akan membuat masalah dengan mbah-mbahannya si Betari Bibi. Maka menggunakan bahasa khusus, dan kalau bahasa khusus itu tidak dimengerti, itu yang diharapkan. Jadi kalau dimintain tolong, aku kurang ngerti karepmu ya, gitu kan. Lanjut, Mbak. Jadi bisa juga pura-pura nggak dengar, kayak Mas Nge. Iya. Slide 68. Jadi ya yang diharapkan semoga nggak ada yang minta tolong. Nah, itu. Lanjut, Mbak. Slide 69. Bahkan kalau Sukerto mau tersesat sekalipun, Poro Hapsoro Hapsari dengan ikhlas akan menunjukkan jalannya agar tersesat sesuai keinginan dan cita-citanya. Itu kan memang karepe toh, Mbak. Nek karepe ya kono gitu. Lanjut, Mbak. Slide 70. Karena bagi Poro Hapsoro Hapsari salah itu boleh, tapi jangan anak cucunya yang salah. Maksudnya Soekarto yang boleh salah. Nggih. Ya udah, Mbak. Mungkin ini sudah berapa menit lagi? Nggih, 1 menit lagi, Mas. Ya udah, Oming, diakhiri aja, Mbak. nggih, Mas nggih. Slide 70 dilanjut lagi atau gimana, Mas? Maaf Udah, tadi nggak udah. dengar. Udah, Mbak, Sampun dihentikan nggih. aja. Putus Oke. dulu. Jadi lanjut Oke. episode 2. Nggih. Dari episode 2, Mbak Vicky mulai ikut. Nggih. Oke, kita lanjut. Selamat malam. Salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Ini adalah bagian kedua dari Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 272 dengan judul Kersanipun Poro Hapsoro Hapsari. Kita masih menunggu Mas Agung dan Mbak Kiki bergabung. Ini saya udah ngeklik untuk terima undangannya, tapi belum berhasil, Mas, Mbak.
Belum berhasil Mas, Mbak. Sebentar. Coba Oming yang undang ya. Statusnya Mas enable to join. Mbak Vicky belum berhasil juga klik. Halo Mbak, akhirnya. Gimana kabarnya Mbak? Capek Mbak? Banget. Kalau capek banget Mbak. Oke. Paling tidak udah bisa sampai di rumah. Benar. Mas belum berhasil bergabung Mbak. Si Oming lagi ngeklik tapi belum berhasil. Oke. Di tempatku Mbak Oming blur sih Mbak. Oke, akhirnya. Atau karena gerak-gerak ya? Ya, gerak-gerak. Akhirnya paling tidak semuanya. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Aku bisa lihat semuanya sih Mas. Aku lihat semuanya juga. Oh ya sudah. Akhirnya. Mbak, tadi sampai di slide 70, sekarang di slide 71. Tapi, kok Mbak Vicky keluar? Setelah neken kali. Oh iya. Mbak, bentar, barusan diajak ngobrol, udah seneng bisa ngelihat semua. Oke. Oming undang lagi, Mas. Ya. Tapi tadi di 60 kan Mas belum cerita. Apa Mas cerita sekarang Dumun sambil nunggu Mbak Vicky, Mas? Ya. Aku masih mau ceritakan lanjutan tentang ini, Mbak. Oke. Jadi ini hanya mereka yang tinggal di gedung mirip kayak gini ya. Karena langitnya gatel. Jadi ini untuk supaya langit gak gatelen gitu. Jadi bikin bentuk seperti ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Ini kurang 1. Oke. Anggap aja 5 ya, Mbak ya. 5. Nah, ini kan ya, Mbak. Yang 5 ini harusnya sudah makin ini kan. Sudah makin menjadi sumber air itu. Mbak Vicky gimana? Bisa masuk lagi nggak? Nggak ada suara, Mbak Oming. Statusnya barusan unable to join. Coba Oming invite ulang ya Mbak Vicky. Monggo Mas, Oming sambil invite Mbak Vicky. Monggo dilanjut. Jadi air itu sudah ada di basement 5. Jadi mungkin yang bentuk gedungnya kayak gini, mungkin sudah harus mulai ngecek basement 3 ya. Basement 3, basement 4, basement 5 ke bawah. Kalau basement 3 itu seharusnya masih berupa rembesan kecil gitu. Jadi masih agak basah, tapi di sudut-sudut gitu mungkin sudah mulai agak ada basahan di sudut-sudut gitu. Apa namanya, sudut-sudut kayak gini, nggak kelihatan. Sudut gitu. Nah ini nih di sudut kayak ginian. Itu sudah mulai ada rembesan kecil-kecil itu di 3. 2 mungkin udah mulai juga sih Mbak, tapi masih bagian bawah. Kalau 2, kalau 3 mungkin sudah sampai atas itu, yang kayak gitu. Tapi untuk 4 sudah basah ya, harusnya udah mulai basah total ininya, dindingnya seharusnya. Makanya coba diamati untuk menyanders yang tinggal di gedung kayak gini ya. Kayak gini, kalau bukan kayak gini nggak usah ngamatin, karena di sini tujuannya cuma kayak gini ya. Karena seharusnya minggu depan itu sudah mulai ditambah lagi ya jumlah debit dari Kayangan Cokro Kembang itu yang tak dengerin dari pembicaraan di Grojogan Sewu seperti itu. Jadi kalau itu ditambah, berarti kemungkinan besar 4 itu sudah 5 itu akan lebih kenceng lagi, mungkin bisa sampai setengah meter gitu mungkin
setengah meter atau mungkin bisa lebih ya Oke. untuk mulai minggu depan. Untuk yang 4 lebih lebih basah lagi gitu. Untuk yang 3 sudah mungkin makin makin banyak yang rembes dan untuk 2 mungkin setengah gedung ke bawah apa setengah setengah bangunan apa setengah basement ke bawah sudah mulai ini untuk minggu depan seharusnya gitu. Tapi ini kan untuk menyaner yang Mas minta untuk ngamati kan Ya, untuk menyaner di Sastrowulan aja nggak? ya hanya sisa Trawulan aja. Tapi Oke. ya bentuk bangunannya kayak gini ya. Kalau bentuk Oke. bangunannya kayak gini nggak perlu protek, nggak perlu bingung. Oke. Ya, kayak gini maksudnya untuk ini. Oke. Anggap aja ini langit Mbak. Ini. Nah ini misalkan langit kan biru. Tapi kalau bentuknya nggak kayak gini nggak usah bingung Oke. gitu. Oke. Oke Mbak. Mbak Vicky tadi kok keluar kenapa Mbak? Salah tekan ya? Eh, Karena salah tekan sih mas. Oh ya wes. Tak kira anu apa namanya Apa? jaringannya tiba-tiba mati gitu. Oh enggak, aman-aman. Tapi suaranya aman, Mbak. Tadi kan kecil katanya. Aman, tadi kecil mbak. Oke. Kalau di tempat tuh soalnya semuanya kelihatan jelas. Tadi kan Mbak Vicky lihat Mbak Oming nggak jelas ya. Sekarang gimana lihat Mbak Oming? Jelas, jelas. Tetap nggak jelas ya, Mbak. Jelas, 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 jelas. Aman, aman, aman. Udah Mbak aman. Oming pakai kacamata nggak Mbak itu? Mbak Om lah pakai kacamata kuda mas. Ini. Heeh. Gini. Omin juga Pusing. pakai kacamata yang lain, Mbak. Apa? Omin juga pakai kacamata yang lain. Aku tuh tadi cari filter. Malah keluar. Jadi nggak usah aneh-aneh. Nah, mas karena aku kan capek banget ya. Dari pagi udah kelitih mas. Jadi aku tak langsung ini ya. Sabotase pertanyaan aja ya mas. Ya. Oke, aku cuma 5 pertanyaan. Yang pertama ini mas, apa yang menyebabkan tanah muruk seolah-olah tanpa ada daerah patahan? Oh itu kan Mbak karena banyak daerah yang tadinya pegunungan itu kan dipotong oleh Prabu Erlangga. Terus kemudian daerah yang kayak patahan kan ditimbun dengan itu kan istilahnya tuh kayak ditembel gitu loh Mbak. Hmm. Kayak ditempel tapi kan beliau punya teknologi yang sangat tinggi ya karena menyani kuat kan sehingga ini apa namanya tambalan beliau tuh jadi tidak apa daerah patahan jadi nggak kelihatan tapi tetap kerasa tapi juga tidak semua wilayah yang ditempel Mbak karena mengikuti anjuran dari Bathara Ismoyo juga beliau itu Mm-mm. gitu Mbak. Oke, oke mas. Terus, apakah keberadaan pegunungan Ural itu bisa dijadikan bukti kalau ada daerah patahan yang disembunyikan di pegunungan Ural? Lalu, apakah hal itu juga berarti ada yang disembunyikan di Eropa? Ada Mbak sekarang lihat aja dari peta geologi ya dalam peta geologi patahan internasional itu pegunungan Ural tidak termasuk dalam patahan Mbak padahal jelas kayak gitu loh iya kan. Kalau Baik. kata Mbak kan ada 8 Mbak. Di sana ada 8 Ya. jalur patahan dan salah satunya yang lewat antara Roermond dan Sweetwell itu kan dan itu menuju ke arah Iceland seharusnya. Dan patahan itu yang membuat terpisahnya antara Inggris dan Norwegia seharusnya itu. Tapi itu nggak kelihatan karena ditutup oleh Prabu Erlangga dan di lautnya sendiri ditimbun kan. Sehingga di utara itu ini lihat patahannya kayak gini Mbak, tapi kan di daerah sini tidak ada tidak ditunjukkan adanya posisi pegunungan Ural. Mungkin Mbak Omeng ditunjukin Mbak posisi pegunungan Uralnya Mbak pakai tangan gitu. Nah itu kan nggak Nggak ada tuh, nemu sih di tempatku. nggak, Nggak ada. nggak ada tuh di situ yang jelas. Garis yang vertikal ke atas itu loh yang ditunjuk Mbak Omeng itu nggak ada. Mm-mm. Berarti kan itu ngumpet game Mbak. Mm-mm. Dan tak pikir mereka tidak tahu lah dengan perkembangan teknologi yang mereka miliki itu seharusnya mereka tetap ngerti ada patahan di sana itu. Tapi patahan itu tidak diungkapkan, Mbak. Berarti kan mereka ngerti bahwa patahan ini suatu ketika akan ada yang memanfaatkan, toh, Mbak. Mm-mm. Artinya mereka tahu persis bahwa
patahan ini bisa berbahaya untuk mereka, maka mungkin ada konsensus di mereka supaya patahan ini jangan pernah dipublish gitu. Jadi ada Apa kesengajaan untuk keuntung menyembunyikan. keuntungannya mereka dengan nggak publish apa Mas? Padahal kalau mereka publish kan ada hal-hal yang preventif. Misal nih kalau emang di sana rawan gempa kan berarti ada bangunan yang anti gempa atau gimana gitu loh. Maksudnya kan bisa ada hal untuk preventif. Itu kan berarti ada yang sudah mewanti-wanti sana ya. Hmm. Besok nek tiba waktu nek iki tolong diucapkan ya. Kan mereka kan pengen belanjaan itu toh Mbak. Hmm. Misalkan salah satunya besok kalau udah Hmm. tiba saatnya tolong ya diucapkan secara jujur ya bahwa kota tua itu bukan Batavia gitu. Hmm. Dan itu ada dalam catatan dari mulai Jan Pieterszoon sampai Van de Kolk gitu. Jadi dengan tidak diungkapkan itu mereka berharap bahwa eh, Dangyang yang ada di patahan saya tidak dikenal oleh masyarakat sini sehingga masyarakat sini tidak bisa meminta Danyangnya pulang. Hmm. Danyangnya itu orang tua sini, Haptor Hapsarinya Hmm. orang leluhur dari sini. Jadi kalau yang bekondur wae di sana rakajen gitu kan mulai Mbak pasti. Hmm. Ya Allah gak kangen anak putune di sini sih gitu. Hmm. Oh di sana ya rakajen, mbok mesti ke sini aja gitu. Wis rasa dijagani dudu anak putune to yang gitu. Hmm. Jadi dengan kata-kata seperti itu yang mereka harapkan kan kata-kata itu supaya tidak pernah muncul toh Mbak. Hmm. Tapi kan barusan muncul ya. Sayangnya. Oke, oke, oke. Terus Mas, dangkalnya lautan di utara Eropa, apakah karena pegunungan dikeruk dan tanahnya dibuang ke lautan? Terus kalau misal iya, itu tuh di zamannya siapa? Zamannya Prabu Erlangga Mbak, iya itu dikeruk dibuang ke arah lautan, makanya utaranya pasti pada lebih lebih dangkal. Terutama untuk menutupi ini apa patahan antara ini Inggris dengan Norwegia itu. Mm-mm. Beberapa patahan yang dari Roermond sampai menuju ke arah Iceland, dari Mm-mm. Belanda ke arah Iceland. Itu ada patahan, Mbak. Dan sekarang Iceland ini kan lagi watuk. Tapi apa no bate gitu loh, Mas. Mungkin danyangnya di Iya. dalam. Kan mereka rundingan juga danyangnya mesti ini rapat nih Iceland dulu yuk itu jangan putu gitu kan. Kapan balik bareng Mm-mm. gitu. Mudik bersama Iya. gitu Mbak istilahnya. Benar, benar. Benar lagian atau dia ini pada kepengen ini enaknya batuknya sembuh apa nggak sembuh gitu Mas? Iya, Batuk yang mengguk atau batuk yang TBC. sampai TBC atau mau batuk-batukan gitu. Iya. Tapi tadi pagi kan ada batuk ya? Ya, tapi itu di Kamchatka, Mbak. Tapi di sana pasti belum berhenti kan sampai dengan hari ini. Sejak Nah, sejak sejak hari Rabu minggu lalu itu kan sudah ada letusan di sana, kan? Mulai ada letusan udah. hmm, 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 hmm. Waduh, ini padahal ini semua cuma dongeng ya. Heeh, dongeng, jadi jangan percaya. Hmm, hmm, hmm. Tapi kita memang meminta dan yang di sana kondur, cuman namanya tidak Iya. tak sebutkan di sini karena yang ngerti namanya bukan aku, tapi Mbak Omeng. Repot, repot ya Mbak. Terus karena ngomongin nama Mas, bagaimana cara mengetahui nama dari para danghyang yang menjaga patahan tektonik itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Raden Tugelan yang lebih dikenal dengan nama Raden Tektonik? Terus Mas, kalau ya, kalau misalnya nih orang tua aja, kalau ada satu anaknya yang rengek, biasanya kan dia luluh. Apalagi kalau misal anaknya ada 5 yang rengek, berarti kan dia udah nggak punya pilihan ya Mas. Jadi Iya, semakin banyak yang minta untuk pulang atau untuk balik lagi dangengnya itu, eh berarti harusnya dangeng nggak punya pilihan nggak sih Mas? Atau gimana Mas? iya. Makin banyak yang meminta si Danyang kok pulang dari sana ya seharusnya makin makin beliau nggak punya pilihan karena anak putunya di sini sudah minta untuk orang tuanya pulang. Ya seperti misalkan kok
Misalkan dia anak Mbak lagi tugas luar kota, lagi dirangain anakmu lagi sakit kayak atau apa, Mbak ngambek pengen kue pulang, ya mesti pengen milih 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 nggak punya milih dikeluarkan dari pekerjaan tuh Mbak. Aku tak nunggu punya anak dulu mas, nggak bisa bayangin. Iya iya. Nggak Ini bisa loh, jawab Mbak. mas. Ada satu mantra penggunaan pusoko di Jawa itu katakannya cukup aneh gitu loh. Hmm? Dan itu menunjukkan nama danyangnya di sana loh. Kan Contoh, titik sukmamulya tinambaran pada somo itu aneh nggak sih kata-katanya. bisa diulangin mas? Wah, nggak iso Mbak, saya lali aku. Mendadak lupa. Itu nama masjid Eh, itu siapa gitu loh. Terus ini arani besi, ini arani wojo. Hmm. Ada kata-kata itu Mbak. Jadi kalau itu diucapkan artinya ngundang danyang Bali gitu loh Mbak. hmm, mana ini nanti pasti menyaras akan mengulangi detik ini kupingnya di slow motion, di slow mo, di slow mo, didengerin, ditulis, didengerin lagi, terus dicek ke teman-teman yang lain. Masih gitu mas. Sekarang kalau itu pusoko Mbak, kita kan ngapa kok harus nyebut sukmamulya gitu loh kan. Itu kan sesuatu anu sesuatu yang ada kita gunakan karena itu ditugaskan untuk menjaga kita karena itu adalah kekuatan yang diberikan oleh leluhur kita berupa keris atau berupa tombak atau berupa apa gitu. Maka kata-kata ini kan titik-titik sukmamulya. Terus ini arane ini kan jelas kok itu senjata yang digunakan di sana dari itu kok. Kan konangan cara ngundang udah ketahuan Mbak dari situ. Cuma sayangnya aku tuh orangnya gampang amnesia Mbak, jadi cepet lali gitu loh. Walaupun baru dengar ucapan Gampang, gitu. payah soalnya payah. Dalam ingatan tuh baru ngomong, Langsung lupa. iya langsung lupa, langsung lali. Dan itu Iya, juga cuma dongeng ya. iya, Hmm. sebenarnya juga nggak perlu di Perlu aduh di siapa dulu. Ada yang siap dulu. Pokoknya ada dalam salah satu mantra pusaka itu sebenarnya bukan mantra menggunakan pusaka, tapi mantra untuk mengundang danyang di antara Rormon sampai Sweetwell untuk pulang. Sampai Iceland, Deng. Sampai Oh Iceland. berarti sebenarnya sebenarnya ini mas, panduan suara itu paduan suara itu tuh dibutuhkan mas, ya kan? Mhm, Kalau mhm. kalau banyak yang ngucapin berarti kan ya gimana nggak punya pilihan lain selain balik gitu. Ya, Kita ini eh, aku nggak tahu sih menyanders ya, kalau aku sih pengennya ini memojokkan supaya nggak punya pilihan. Supaya udah deh, pulang aja. gini Mbak, ketika aku sudah menyatakan 3 kali kan waktu itu kemudian utusan pertama Mbak Tunggu sudah ngirim ke sana ya, Mm, ngadep ke Ratu Nekon dengan Raja nih, Ratu nih loh. Terus mm, harusnya kan besok itu untuk utusan yang kedua ya Mbak, untuk mereka mm, ya. mm, mm, Ya, setelah utusan yang kedua itu bagaimana? Pokoknya yang jelas kan eh core core itu meminta supaya Danyang kondur itu nanti dulu Mbak, setelah utusan itu datang 3 kali di sana gitu. ya, Karena ya. kalau cuma dinyatakan via Instagram, nanti kan belum tentu sana punya pembelaan, aku nggak ngerti ya Instagramnya apa gitu kan. Mm, Aku mm, juga nggak ngerti ya bahasanya apa gitu. mm. Tapi kalau utusan yang dikirim oleh Mbak Tunggul kan bisa bahasa sana Mbak. Dari sana Ya nggak bisa benar. juga dengan bahasa apapun yang mereka ini nggak bisa. Jadi kita nanti latihan core Mbak, latihan core. Iya, Satu latihan macam apa paduan udah yang latihan kurang. paduan suara mas. Iya, Oh berarti mas, jangan-jangan ya cocokologi. Disclaimer itu ada gunanya itu mas, nanti iya. paduan disclaimer itu selama ini nanti nadanya mungkin gitu ya mas. Heeh. Nah, dan ini supaya yang di sana kondur gitu kan. Iya. Cuman namanya nanti dulu, soalnya kan memang belum ini ya, apa namanya utusan baru akan kedua kan. Nanti setelah yang Mm-mm. ketiga baru mungkin ada paduan suara gitu. Ya, oke mas. Tapi
tambahan disclaimer ya, ini semua cuma dongeng. Jadi nanti paduan suara juga cuma dongeng. Ya Mm-mm, kalau dongeng berarti nggak ada paduan suara kesimpulannya. iya. Dan ini dulu mungkin Orang dalam dalam ini tuh, cerita, hah? oh gini Mbak, dalam cerita dulu itu kan si Amangkuratatmira udah berusaha menghilangkan mantra itu ya. Dan sayangnya mantra itu tuh Mbak Omeng inget Mbak, jadi aku dikasih tahu sama Mbak Omeng tadinya. Bener, aku juga dijabri ya Mas tadi. Jadi kalau yang bingung tanyanya ke ini ya. Heeh. Aku udah bersyukur banget loh Mas, ini Nyanas sudah nggak Melihat. neror aku. Kayaknya sekarang Nyanas neror Mbak Oming. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Di tempatnya Omeng tak kemayan. Terus Mas, apa namanya? Kan tadi kita ngomongin batuk. Tapi kan ada juga yang nggak batuk ya Mas, karena aku lihat-lihat berita sih kayaknya ada yang tugel tuh gimana tuh Mas? Ya pada dasarnya kan itu Mbak, bahwa di sana itu yang namanya patahan sakjane opo itu kan kue ngerti dong Mbak, sakjane opo gitu. Hmm, Sehingga makhluk hmm, itu tuh dijaga supaya tidak bergerak gitu kan. hmm. Tapi kalau sing jogo lunga itu kan mungkin wong sing kurang kerjaan di sini gitu gunake gunake pusaka siji wae kan nggo ngitik-itik keri kan obah banter Mbak mesti. Benar-benar, benar banget. Tapi nek ini sana danyangnya ana sing gujengi Mbak. Jadi anu dadi danyangnya ben ini bisa. Mas, aku bayangin apa? Bayangin tugelan itu. Bayangin tugelan itu kayak orang lagi masak, buka, tutup pancinya, Mas. Sebenarnya kalau udah dibuat tutup pancinya, mending ditambahin garam nggak sih, Mas? Dipiur-piuri gitu loh, Mas. Supaya Dibumboni. lebih, dibumboni. Ya nggak sih, Mas? Supaya enak kan? Iya, Sudah waktunya bumboni nggak sih, Mas? semoga Mbak. Iya. Semoga. Aku bukan tukang masak soalnya. Iya, aku soalnya netizen yang suka bumboni, Mas. Bumboni perkoro. Eh, Itu itu terus ada yang ngomong ini Mbak sound orek gitu. Kan mungkin itu juga suatu pertanda kan kapan sound orek itu naik kayak gitu. benar. Pada meminta untuk dihorek nih ya, Mas. Dan ning jongkok kan wong londo karisa jodoh to. Mbak. Nek gorek Iya, tenan. iya. Lagian ngapain sih pada inisiatif bikin sound horek jadi horek beneran, Bang. Tapi kalau sound horek itu emang yang ditunggu horeknya, Mas. Jadi kalau belum sampai horek itu nggak puas, Mas. Hmm. Makanya kemarin tuh ditemukan ini Thomas Alva Edison, Mas. Sound gitu. Oke, mungkin horek itu karena nunggu. Tapi ini mau Agustus sih ya, Mas ya. Mm-mm. Tapi Mas, BTW ya, Mas, untuk menutup pertanyaanku adalah ini kan sebenarnya Juli itu harusnya kan eh, iklim itu panas ya, Mas. Apalagi ke arah Agustus. Terus sedangkan negara Konoha kan diklaim bahwa negara tropis kan. Jadi cuman punya 2 musim. Nah, kenapa kok di Juli ini sampai Juli hujan itu belum berhenti, Mas? Ada aja agenda hujan tuh. Ya kan memang jangkane waktu itu kita udah ngomong tuh Mbak bahwa akan ada udan salah musim gitu kan. Tapi kan masalahnya kemudian diganti dengan istilah kemarau basah ya, karepmu itu lambemu kono gitu. Tapi kan udan salah musim harus berjalan Mbak, nggak boleh nggak. Salahnya itu karena itu salah satu tanda zaman yang harus terjadi gitu kan. Mm-mm. Kalau tanda zaman yang terjadi bukan kalau
kalau apa sore berarti akan malam itu enggak, kalau itu sudah pasti terjadi gitu. Tapi kan tanda zaman yang ini kan seperti itu ya, bahwa akan kembalinya berantas itu kan. Ya memang berantas harus balik Mbak. Jadi ya memang butuh curah hujan yang tinggi supaya airnya nggak munggah. Iya, Akhirnya iya. ramai. Ini ya, Udah munggah kayak membantu menambah volume ya, Mas ya? iya. Kalau mau apa kalau hujannya nggak naik-naik apa nggak airnya nggak naik-naik nanti kita nggak pernah melihat yang namanya Amertosari seperti apa Mbak. Mm-mm. Iya kan? Nanti nggak ada yang lumer ya, Mas ya? Iya, ya, iya. Ini Iya. Mas Padahal utama brownies aja enak yang lumer ya, Mas? iya. Ini Mas Oci Utama ngomong udan salah mongso ya. Padahal mobilnya dia tuh masih persis mobilnya Mbak Etika Ya, mereknya. nggak usah so pede, Pak. Meskipun aku nggak kenal ya. Kalau mobilnya satu grup sama Mbak Etika berarti ya emang suka punya parkiran. Jangan-jangan nyewain parkiran, Pak. Iya Mbak, karena memang apa namanya nantinya kan urutannya kan berarti tanah itu tiba-tiba jadi subur, terus cenderung becek, cenderung berlumpur, terus ini toh apa namanya bangunan yang bentuknya kayak gini, terus gini toh Mbak. Gitu. Hmm, jadi bisa dilipat Mas, kayak gelas lipat itu ya? Iya mungkin begitu. Malu Mbak disembunyi gitu loh. Iya, ha-ha. Ya kayak entong berarti ya, Mas. Ya kan Mm-mm, kalau entong itu kan sembunyi di dalam daun ya. mm-mm. Atau Sembunyi jadi sembunyi gitu. atau Jadi kayak jadi mingkup Mas, saiyuping payung jadi. rasa iya payung, sandal sepeng Apa? payung Mbak. Payung. Wong itu payung biasanya begar ya kan. Kalau ini Mm-mm, tak ciut jadinya Mas. mm-mm. Ini Mendelok ada yang minta dipercepat saja Mas. Emang apa yang dipercepat? dongeng. Oh berarti kita Oh, selesai dongeng. sekarang gitu maksudnya. Benar benar benar. Benar Mas. Udah waktunya selesai tadi jam 2.30. Oke. Ini malah pada ngeribut ke merek mobil Mas. Mbak, Apa Mbak? tadi kan Mbak apa nanya sama Mas soal udan salah mongso niku. Tapi selain udan salah mongso kan Mas pernah ngendiko tentang segoro muka daratan juga kan Mbak? Mm-mm, mm-mm, Heeh. mm-mm. Udah lama banget Mbak itu Heeh. ngomongnya. Galihin kangkung, susuhe ngangin. Itu kan Mas sudah lama Mm, banget itu ngendiko itu kan. mm-mm, mm-mm. Lah, Ya udah, tapi salah Mbak Omeng, kenapa sesuai kagum dikelompokin di Bali Mbak? bukan omeng Mas. Iya toh? Ayo. Sekarang lagi Mas. Omeng, tapi bukan omeng. Sekarang lagi kejadian. Dikelompokin di Bali Mbak. Ini sih marahin sesuai yang angin muncul di Bali tak tanggung jawab sih Mbak. Ya. Mm-mm. Tanggung menjawab. Diajarin tanggung menjawab kok Mas. Oke, Diajarin monggo. menjawab tanggung gak sih Mbak? Heeh, ya, Ada apa Mbak? Orang di luar sana Mbak, bukan Mbak Omeng, yang tidak bertanggung jawab atas itu gitu. Padahal dia penyebab masalahnya gitu. Mm-mm. oke. Ya, bukan aku pasti. Aku mah nggak pernah Bukan aku lah, salah. di luar sana kan di luar aku Mbak. Ini di luar sana itu mungkin gue iso bae Mbak. Di luar sih ngomong di luar sana kan aku. Atau ini kan. Enggak sih. Aku di dalam kamar jadi nggak di luar Mas, aman. Aman aku Tapi mah kan di aman. luar rumahku Mbak. Ah, Di luar itu tak tempatku. parah nih. Aku tak parah nih. Wong omahe cedak. Oke, Oke, apalagi Mbak? oke. Dari aku mungkin udah sih Mas karena kayaknya udah tinggal beberapa watt doang. Guys, Jadi monggo dilanjut. Aku ikut dengerin. Oke, tetap thank ada you. atau mau tutup ya? Enggak. Aku ini close aja. Oh. Dan masa mau lihat aku tidur Mas ya kan enggak mungkin. Enggak. Oke. Oke, makanya thank you semuanya. Selamat malam. Ya, Oke, selamat istirahat Mbak.
Thank you, Mas. Kita Mbak Omeng dilanjut Mbak 71. Oke, Mas. Sebentar, Umi setting lagi. Ayat 71. Jadi hal itu bukan karena egois ataupun apa sebutannya, tapi karena orang tua itu memang kewajibannya ngomong anaknya sendiri, bukan anak orang lain. Nah kalau memang anak orang lain nanti dikira menculik Mbak. Jadi kan mending ngomong anaknya sendiri kan. Lanjut Mbak. Oke. Slide 72. Karena ngomong anak orang lain itu akan dianggap salah bila orang tua si anak tidak terima anaknya ikut dimomong. Ya, biasanya kan begitu ya. Kecuali Mbak Etika. Lanjut Mbak. Disebut juga. Akhirnya. 73. Maka sejak saat itu, jagat gede mulai diganggu oleh para drubikso. Ya karena mereka tidak ada kesempatan lagi. Lanjut Mbak. Slide 74. Dan drubikso menjadi predator, tapi Sukertolah yang mereka mangsa. Jadi cakramanggilingannya seperti itu. Mereka Sukerto, Durbekso, Sukerto, Durbekso. Lanjut Mbak. Berarti kalau udah jadi Sukerto, bisa jadi drubikso, kita kemungkinannya nih Mas. Ya, cakramanggilingannya jadi itu balas dendam kan Mbak. Lanjut Mbak. Oke. Slide 75. Namun hal itu tidak disenangi oleh Poro Hapsoro Hapsari. Karena itu mengerikan. Kalau untuk para hapsara-hapsari itu tidak boleh jagat itu terlihat mengerikan. Lanjut Mbak. Slide 76. Karena wujud Sukerto yang mirip Trah Jayeng Katon. Sehingga kayak, ya gimana ya kalau terjadi seperti itu kan terkesan kayak membiarkan hal yang mengerikan muncul di Arcopodo. Lanjut Mbak. Slide 77. Maka disinilah awalnya Trah Jayeng Katon setelah berumur 19 tahun akan diberikan susuk oleh Poro Hapsoro Hapsari. Karena supaya tidak terkena efek dari kutukan dari Betari Bibi tadi, supaya mereka tetap awet muda. Lanjut Mbak. Slide 78. Dan sejak saat itu, Poro Hapsoro Hapsari disebut Dangyang. Nggak perlu dijelasin. Lanjut aja Mbak. Slide 79. Maka yang benar-benar mengenal Dangyang, maka wajahnya akan lebih awet muda. Itu makanya Mbak Omeng awet muda. Lanjut Mbak. Asik! Slide 80. Tapi kalau cuman rumongso biso, maka wajahnya akan menua lebih cepat. Itu berarti nggak kenal jagat gede jagat langgeng. Lanjut Mbak. Slide 81. Paling tidak, kalau mengenal Dangyang, wajahnya akan lebih muda dari seumurannya. Nah, Bisa kalau ini, Mas. bisa 10 tahun lebih Mbak. Kenal Niki Omeng sama orangnya Niki Mas. Aku malah kenalin Mbak. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 82. Dan yang berhak memasang susu itu Poro Dangyang. Ya bukan Mbah Dukun. Sudah lanjut Mbak. Slide 83. Jadi bukan manusia yang berhak memasang susu pemberian dari Sang Yang Kemale. Karena mungkin yang aku masang susu aja nggak tahu susu itu kayak apa wujudnya. Lanjut Mbak. Slide 84. Dan Poro Dangyang akan rutin mengawasi anak cucunya agar tidak ada yang kehilangan susunya. Sehingga supaya semuanya tetap indah atau apa namanya tidak terkena prematur aging dalam bahasa Koreanya. Lanjut Mbak. Slide 85. Sehingga tidak ada yang bisa menua. Yang diharapkan begitu. Lanjut Mbak.
Slide 86, namun para Dangyang sebenarnya gelisah karena nantinya akan ada zaman Kolobendu. Karena di zaman kalau bendu itu ya dimengerti oleh badannya banyak-banyak yang akan nggak mau menggunakan itu. Justru lanjut, Mbak. Slide 87, di mana di zaman itu hilang ajaran Poro Dangyang dan Poro Dangyang akan diusir anak cucunya. Tapi tidak Diusir-usir semua, oleh anak cucunya. Nggih, tapi, monggo Mas. tapi tidak semua anak cucu akan ngusir karena ada anak cucu yang justru nyari danyangnya. Lanjut, Mbak. Itu omeng Mas, itu omeng Mas. Omeng nyariin Mas. Oke. Oke. Slide 88, namun karena sabdo dari Sang Yang Wening, maka Kumoro anak cucunya akan berada pada wujud muda. Maka mereka rela mengorbankan satu zaman. Satu zaman dikorbankan karena supaya Gusti terlihat adil bahwa yang paling tidak Betari Bibi sudah dikasih kesempatan. Tapi ternyata malah pengen Cokro Mangginan berhenti. Jadi kalau tidak diberi kesempatan lagi, minimal sudah pernah dikasih kesempatan. Lanjut, Mbak. Slide 89. Namun begitu zaman berubah ke zaman pujian atau zaman subo, maka mereka akan mendadani lagi anak cucunya. Di zaman itu akan berubah ya. Jadi ketika yang kembali, banyak yang kembali tiba-tiba kayak Sweet Seventeen mendadak gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 90. Dan diharapkan saat itu sudah tidak ada Sukerto. Ya kalau Sukerto tetap aja tidak mungkin ke Sweet Seventeen, Mbak. Sweet 71 mungkin. Oke, Mas. Monggo sudah 90, Mas. Oh ya, karena ada 90, aku disclaimer dulu. Ini semua cuma dongeng kali, kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Dan menyanut seharusnya tidak boleh percaya. Itu bukan berarti disuruh percaya, tapi ojo percaya. Lanjut, Pak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Oke. Kita saksikan satu lagi video disclaimer. Ini ngonyong sama air. Oke, baiklah. Ketinggalan lagi 2, Mas Niki. Apa itu? Memang suaranya kecil, Mas. Disclaimer. Oh. Ini semuanya cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya jangan. Mumet sini mumet. Aduh. Semua ini cuma dongeng. Kalau percaya nggak apa-apa.
Tapi kalau percaya, ojo percaya. Salahnya. Disclaimer goceng. Kurang kerjaan. Disclaimer kurang kerjaan ya itu Mbak. Pakai kordan ya Mas? Enggak. Oke, bentar. Sekarang di 90 niki Mas ada mau cerita tentang napi Mas? Enggak Mbak, enggak cerita Mbak. Enggak pada bosan Mbak. Oke, kalau Kenten Nomi yang nanya nih Mas nih. Kalau yang sekarang Baju mau ikutan gabung nggak Mbak? Ayo sini. Kameranya masih mengarah ke gitu Mbak. Oke. Oke. Ayo sini. Ini bingung ya mau mulai pertanyaan. Baju mau duluan nggak? Oke. Apa namanya, Mas? Kan pas tadi ini ke Mas ngendiko tentang asal muasalnya tanah Murub niku ya Mas. Tapi keberadaan kerajaan yang di tanah Murub niku terus kan niku kan dipertahankan sampai sekarang. Kan ada beberapa nama kerajaan gitu. Nah, itu sebenarnya untuk menjaga agar Poro Hapsoro Hapsari yang menjaga patahannya itu agar tetap setia menjaga patahan atau gimana Mas? Karena hanya yang dijaga itu hanya yang berbentuk kerajaan aja atau yang nggak berbentuk kerajaan juga dijaga oleh beliau-beliau itu Mas? Pada dasarnya patahan itu dijaga Hapsara Hapsari dan keberadaan raja itu karena supaya nanti kalau misalkan mereka nggak mau menyatakan apa yang seharusnya mereka janjikan tuh supaya masih dipamiti gitu loh Mbak. Kan namanya orang tua itu walaupun bagaimana kalau mau pergi ya tetap kudu pamit gitu kan Mbak. Siap, putuku ning kono goleki gitu kan. Gitu Mbak. Kan ada yang harus ada yang dipamiti lah, dipamiti kan harus ada. Jadi setelah ini pergi jaganya dewe ya gitu kan. Oh, gini. Tapi kalau dengan beredarnya Kenten Mas kepercayaan yang baru niki kan yang bikin apa namanya jadi hubungannya dengan Poro Hapsoro Hapsari ini kan jadi tidak dekat nih dengan penghuni-penghuni yang di tanah Murub sana. Terus apakah Poro Hapsoro Hapsari niki memangnya masih mau Kenten Mas jagain tugelan yang di tanah yang di sana nih ke Mas? Mereka menjaga itu atas dasar perintah dari Sang Hyang Bathara Ismaya toh Mbak. Tapi kan Sang Hyang Bathara Ismaya juga ngasih batasan kalau misalkan nanti anak putumu goleki ya mulya gitu kan Mbak. Tapi kalau anak putumu urung goleki ya ning kono sik ora apa-apa gitu. Tapi pada dasarnya mereka pasti kemencer pengen pulang juga Mbak. Berarti masa mudik kan ini jadi yang perlu dipersiapkan untuk mudiknya beliau juga di sini nanti apa gitu kan Mbak. Oke Mas. Kan beliau sudah lama loh meninggalkan tanah Jawa. Jadi kalau misalkan beliau pulang ya harus kita kalau bisa kan juga harus mengadakan apa supaya beliau senang disambut di sini loh Mbak. Ini juga harus kita persiapkan dulu untuk itu. Tapi yang mengucapkan aku aja, kalau yang lain nggak perlu. Biarin nama aku aja. Justru itu yang mau saya tanyain Mas. Justru itu. Jangan. Emang yang itu yangku. Rebutan nih jadinya kita Mas. Jadi kan maksudnya Poro Damyang terus Poro Hapsoro Hapsari Poro yang ini yang di sana itu yang mulai dari Rormon sampai Sweetwall Volcano itu memang leluhur sana semua atau dari kita juga atau kita dari kita semua Mas? Dari kita semua Mbak. Karena kan pada saat anak putune Bathara Bibi itu diturunkan di sana kan beliau nggak tanggung jawab Mbak. Terus justru karena kasihannya Bathara Ismaya itu makanya disuruh ada danyang dari sini yang jaga ke sana. Bukan cuma satu baris Mbak, 8 loh. 8. Dan 8. disebutkan. Iya. Nah,
karena itu Mas, kan kalau di sana kan kayak beliau-beliau itu enggak dihormati gitu kan, enggak dihargain kayak gitu. Nah, kalau kita yang di sini ini kan saya maksudnya bukan kita ya, saya enggak kue enggak aku aja. Enggak. Jadi gimana gitu loh caranya biar beliau daripada di sana nggak dihargain, ya mendingan kan ngomong saya gitu loh Mas. Ya udah jelas lucunya gitu. Saya maksudnya bukan dia, bukan menyanors gitu loh. Saya aja. Terus ada nggak caranya Mas? Mas kan pernah ngajarin tuh kalau yang di sini apa kalau yang di sana tuh sama atau gimana Mas? Untuk biar merayu beliau itu supaya ngomong saya aja gitu. Nah, itu aku ngasih tahu aku rugi, Mbak. Itu jangan ditanyakan via live, Mbak, kalau itu. Nanti ya fokusnya beliau ngomong aku gitu kan. Karena kalau di sini kan tempat, kalau saya kan tempat udah ada. Udah ini, kalau di sana kan beliau nggak itu gitu loh, nggak apa ya. Nggak ada, maksudnya kan di sana juga kan kita juga nggak tahu sih apakah di sana itu Nggak ada, jelas enggak. Dihormati apa enggak. Jelas enggak lah. Mendingan di sini sama saya gitu loh, ngomong saya kan gitu Mas. Yang jelas itu ini Mbak, ada mantra untuk itu tuh ada. Tapi itu kan nggak mungkin dibicarakan di live ya. Iya Mas. Dan itu cuma Karena dongeng. setelah Padanyang itu pulang baru nanti ada acara ono sing bakal nglakoni nggutuk lor kena kidul, Mbak. Kan ora ada kata-kata nggutuk kidul kena lor kan. Nggak ada kata-kata nggutuk lor kena wetan atau kena kulon gitu, nggak ada. Atau nggutuk wetan kena kulon itu ora ono. Yang ada nggutuk lor kena kidul gitu, Mbak. Karena nggutuke ning lor, kenal ning kidul gitu kan. Itu tapi itu ya setelah Danyangnya balik sih. Nek kalau belum balik ya nggutuk lor karena gunane, Mbak. Saya kan sekarang lagi rapat untuk ngalor tuh Mbak. Jadi biar mereka selesaikan dulu pembicaraan mereka. Tapi kan putusan kedua akan datang minggu besok ya harusnya. Iya, lanjut. Nggak kan ya kan kita memang udah tahu sih di sana, tapi Umi tetap mau tanyain hal ini gitu loh maksudnya. Terus kan di sana kan nggak ada salahnya juga ditanyain ya. Maksudnya apakah porohap sari yang di sana nike daripada tidak dihormati, apa nggak beliau kenten disuruh kembali ke kayangan aja kenten Mas, daripada mereka menjaga sesuatu yang besar tapi malah nggak dihargai dan nggak dihormati lagi kenten Mas. Loh, kok kekayangan wong di Cilengsi aja jadi butuh loh Mbak. Sama Jangan kekayangan. Bukan dibalik dari butuh. Cilengsi yang butuh. Dia memang enggak ke saya ya. Enggak, soalnya bukan gitu. Gitu loh maksudnya kan siapa tahu beliaunya kan memang kita rayu pengen ke kita aja gitu ya. Ke kita aja. Ke aku. Jadi rebutan. Maksudnya kan beliau juga bisa milih kan gitu mau di sini ya dengan senang hati. Kalau daripada di sana kan mendingan mendingan balik ke kayangan gitu Mas maksudnya. Oh, enggak Mbak, kalau beliau pasti kalau disambati anak putune mesti milih marani anak putune Mbak. Hore. Kan kok hore sama anak putune ning yes, kok ngono Mbak. Itu bakal monopoli itu nanti jadinya. Oke. Karena kan bahkan ketika Mas yang ketika Mas yang cerita, kan kita yang buruan ngambil gitu. Kan sekarang rebonya kan rebom Bali Mas. Jadi kembali beliaunya. Oke. Terus Mas, kayak kalau yang dari patahan antara Suidwal dan Suidwal Volcano sampai Roermond itu kan Mas, yang niku yang mana yang udah mulai nggak kerasan dalam jaga patahannya niku Mas? Roermond Mbak, makanya tahun 92 sempat gempa 5,8 skala Richter kan di sana. Jangan-jangan gimana Mas? Roermond yang paling nggak ini, sudah paling nggak kerasan itu. Oh,
Mungkin kalau yang sweet wall itu nunggu di sweet ya Mas ya. Wall. Nunggu di sweet ya Mas. Bisa ya baca cuit gitu nggak bisa ya. Mungkin yang bisa siapa ya? Mungkin dia sebetulnya udah nggak kerasan Mas, tapi belum di sweet aja gitu. Tapi kalau misalnya beliau Kenten Mas, parodang yang di sana ini balik ke Kayangan, Kenten beliau ini ke kira-kira salah apa enggak nggih Mas nggih? Karena kalau disia-siakan juga oleh yang beliau lindungi juga kan ngapain Kenten loh Mas? Ya, ya nggak salah lah Mbak. Namanya orang tua udah berusaha menjaga, tapi kemudian dijar ke Rakajen ya pulang nggak apa-apa gitu. Pulang ke Kayangan nggak apa-apa. Tapi kalau pulang Kayangan tak gadoli Mbak, jangan ke Kayangan dulu gitu kan. Ikut ya. Ngomong di kandolnya itu ditarik aja. Gandoli yang tanya kan digandoli ya kita ikut. Iya. Tarik didudukkan kursi gitu. Dipaksa. Kan yang dilarang memaksa. Gak apa-apa kalau Mayang. Nangis ya. Geng. Nggih Mas, matur nuwun Mas. Ini sih lumayan lega sih ya. Iya. Soalnya Jadi ditunggu nanti Mas. Itunya. Kan nggak boleh di live kan? kalau nggak di live boleh. Oke, udah monggo lanjut waktunya soalnya kan. oke. Ya. Matur nuwun Mas. Selamat malam. Oke, sama Mbak. Oke. Kita lanjut ke slide nggih Mas nggih. Oke. Bentar, ini setting lagi. Kurang ke kanan Mbak. Nggih. Ke atas itu ke kiri. Udah cukup. Masih kelok dia handphonenya. Oke, 91. Dan tentunya Sang Hyang Bathara Antiga juga tidak akan mengizinkan Arcopodo dihuni Sukerto lagi. Beliau tuh paling saklek. Lanjut Mbak. Slide 92. Karena mereka jika ada pasti hanya akan membuat ribut setiap harinya. Ya seperti itu memang tujuannya kan bagaimana hamba mayu terganggu kan. Lanjut Mbak. Slide 93. Selain itu, ketidaknyamanan dan kekejaman akan terus terjadi. Karena bagi mereka itu ya memang memangsa dan dimangsa itu wajar. Lanjut Mbak. Slide 94. Karena Sukerto bisa dijadikan wadah para roh Drubikso yang nantinya sudah dihabisi oleh Mahaprabu Kandiawan. Prabu Kandiawan menghabisnya kan terpaksa mereka karena kemudian waktu itu sudah diberi tempat sendiri malah nyerang ke wilayah yang waktu Sukerto dibawa pergi di tempatnya ikan salem sama rusa. Lanjut Mbak. Slide 95. Tapi tentu juga leluhur tidak sekejam itu bagi Sukerto yang tersisa. Karena leluhur itu bagaimanapun juga punya perikemanusiaan lah masih. Lanjut Mbak. 96. Maka dari sejak jauh Sang Mahaprabu Watugunung juga sudah mengelompokkan jagat gede ini atas jagat wilangan. Karena supaya nanti tidak saling mengganggu dan jagat wilangan dibikin banyak supaya bingung kalau misalnya mau mengganggu. Lanjut Mbak. 97. Dan di jagat wilangan yang lain sudah dibuat tempat untuk Poros Sukerto. Karena leluhur tahu bahwa orang tua yang tidak bertanggung jawab, maka digawe ke tempat sendiri. Lanjut Mbak. Slide 98. Dan Poros Sukerto nantinya diharapkan nyaman dan teknologinya dibikin agar tidak bisa menjangkau Arcopodo lagi dan jagat langgeng. Jadi dibikin limited, semuanya serba terbatas gitu. Tapi mereka merasa seolah-olah luas, sehingga mereka merasa tidak dikucilkan. Lanjut Mbak.
Berarti selamanya mereka tidak akan sampai ke jagat langgeng ya Mas Mil? Ya pasti kayaknya begitu. Lanjut Mbak. 99, maka perpisahan dengan Poro Sukerto seharusnya ditandai dengan pertanda mirip beras dan gabah yang mulai dipisahkan. Jadi biar terpisah bener gitu loh. Jadi jangan sampai ada campuran. Lanjut Mbak. Slide 100, dan beras tidak dibuang, tapi gabahnya yang dibuang. Sebenarnya gabahnya dibuka ya tuh. Kan di dalam gabah kan ada berasnya. Kulit gabahnya kali Mbak. Aku kurang tulisannya. Lanjut Mbak. Kulit gabahnya yang dibuang. Oke. 101, sehingga hanya berasnya yang nantinya bisa disimpan. Itu berarti Trah Sukerto dikeluarkan dari Arcopodo ke tempat yang memang layak untuk mereka. Jadi disediakan tempat yang mereka anggap juga tidak jelek gitu. Jadi untuk mereka mikir tempatnya juga bagus dan mereka akan berpikir yang ditinggalkan itu justru tempatnya jelek. Lanjut Mbak. Dan tempat itu memang tempat yang sudah diidam-idamkan oleh Poro Sukerto, karena di sana tempatnya para yang tidak kecil. Karena kan mereka selalu berpatokan pada yang tidak kecil. Lanjut Mbak. 103, sehingga semua hal apapun yang mau mereka lakukan tidak akan mengganggu Cokro Manggilingan di Jagat Gede. Karena mereka kalau mau menghancurkan Cokro Manggilingannya sendiri ya terserah. Tapi kan berarti minimal cuma satu tempat di dalam jagat wilangan mereka. Lanjut Mbak. 104, bahkan ketika mereka pengen merusak tempatnya sendiri juga diizinkan karena Trah Jayang Katon tidak di sana. Jadi Arab rusak ya rusak ODW gitu kan. Untuk beliau yang penting ojo mengganggu kene. Lanjut Mbak. 105, sedaya sampun wonten papanipun, sampun wonten srononipun, soho sampun wonten ingkang noto. Sedaya tatanan kang boten katon menika anamung kados angin samirono, kang boten saged pun penggak soho tumuju mring kamulyanipun Tribhuwana. Ya berarti artinya sudah disampaikan, sudah diceritakan, tapi jangan dipercaya. Itu arti penjelasan itu gitu. Gitu Mbak. Nggih. Sampun kinten manten mau. Udah. Kayak sudah saatnya manggil Pak Arso deh Mbak. Nggih Mas. Kang Arso purnaning igilah kita dinten menika matur gung ing panuwun dening Ki Tunggul Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC, saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Srejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, salam toyo. Ojo percaya, salam ojo percaya. Salam menyan.